Di zaman yang serba digital sekarang nih, media sosial tuh udah menjadi bagian penting dari kehidupan kita. Bahkan bisa dikatakan udah jadi kebutuhan primer gitu. Dengan cuma tap-tap layar, dengan cuma geser-geser layar, kita bisa terhubung dengan teman-teman, dengan keluarga, juga dunia di luar sana gitu loh. Tapi kita semua tahu kalau sesuatu yang dikonsumsi secara berlebihan tuh gak baik juga. Ya kayak contohnya sosial media ini yang bakal kita bahas sekarang. Kecanduan media sosial tuh punya efek yang signifikan banget pada kesejahteraan dan keseimbangan kehidupan kita. Terlalu banyak waktu yang dihabiskan di media sosial tuh mengganggu produktivitas kita, mengganggu tidur kita, bahkan mempengaruhi kesehatan mental kita. Ketika kita terlalu terikat dengan dunia maya atau sosial media, kita mungkin akan kehilangan kontak nyata dengan dunia sekitar kita gitu. Menurut data dari Goodstart.id, di tahun 2023 nih ada pengguna media sosial tuh sampai 167 juta. Dengan 153 jutanya adalah pengguna di atas usia 18 tahun. Yang artinya kebanyakan media sosial itu yang pakai para remaja gitu. Para remaja dengan umur 18 tahun. Dan media sosial yang dipakai itu kebanyakan orang Indonesia, makanya di posisi pertama tuh ada YouTube dengan pengguna sebesar 139 juta di awal tahun 2023. Dan Facebook menduduki posisi kedua dengan 119,9 juta pengguna. Dan juga ada data dari databooks.kata.id nih. Media sosial tuh menempati urutan kedua dengan rata-rata penduduk Indonesia tuh menghabiskan waktu sebanyak 3 jam 26 menit, sementara media lainnya selama 3 jam 4 menit untuk menonton televisi, 1 jam 30 menit untuk streaming musik, dan 1 jam 23 menit untuk menggunakan konsol game atau main game gitu. Kalian bisa bayangin waktu sebanyak itu 3 jam 26 menit, hampir 4 jam digunakan untuk scroll doang. Digunain untuk stalking Instagram atau TikTok atau hal-hal lain gitu loh. Yang sebenarnya kita tuh nggak butuh-butuh banget. Dan ujung-ujungnya dampaknya ke diri kita gitu. Dampaknya bisa negatif bahkan, yang bakal kita bahas setelah ini. Menurut penelitian dari UNER nih, remaja yang kecanduan sosial media memiliki resiko tinggi mengalami stres ringan dan stres sedang. Nah, hal ini tuh terjadi karena adanya tuntutan internal untuk selalu update di sosial media. Kayak contohnya update foto-foto yang terbaik, yang bagus, yang ganteng, yang cantik gitu. Merasa harus menunjukkan kemewahan. Jadi kalau ngopi harus di Starbucks, harus di kafe-kafe yang 80.000 yang mahal gitu. Harus memiliki banyak followers dan like. Nah, hal-hal kayak gitu tuh secara nggak langsung itu bikin stres kepada diri kita sendiri gitu. Kalau kita udah kecanduan tuh harus harus megang terus. Kita ngobrol sama temen megang HP, kayak kalau nggak megang HP tuh kayak ada yang kurang gitu. Nah ya itu udah kecanduan sih efeknya gitu. Selain itu tuh media sosial juga punya kontribusi penyebaran berita hoax atau palsu dan informasi yang tidak akurat. Ini banyak orang terjebak di dalam gelembung informasi yang mengkonfirmasi keyakinan mereka sendiri. Dan banyak gitu loh di Instagram, di TikTok kita temuin hal-hal kayak gini yang sebenarnya tuh belum ada datanya, belum valid bener apa enggaknya, tapi banyak yang setuju. Ya itu jadinya informasinya hoax dan banyak yang percaya gitu loh. Yang seharusnya di valid dulu, kita harus baca dulu ini kok kayak gini, kok kayak gitu, itu harus dibaca dulu. Dan karena itu juga penyebabnya tuh di Indonesia minim literasi membaca, jadi kemakan berita hoax. Udah baca judul, udah langsung ngambil kesimpulan, kayak gitu sih. Dan gak hanya itu, penggunaan media sosial yang berlebihan tuh ya tadi ya udah mengganggu kualitas tidur kita, produktivitas kita sehari-hari, dan hubungan sosial yang lebih mendalam. Hal itu mengganggu kehidupan pribadi, hubungan interpersonal, dan bahkan kesehatan fisik. Ya kalau contohnya sih bayangin aja kayak kita mau tidur nih, itu pasti megang HP dulu ya. Pasti megang HP dan entah itu scroll TikTok, buka Instagram, atau nonton YouTube yang awalnya cuma 5 menit, gue nonton ini ya 5 menit aja.
5 menit ujung-ujungnya sampai tengah malam dan sampai ketiduran, dan efeknya itu nanti ke kesehatan fisik gitu. Nah, tapi penting nih untuk kita ingat kalau media sosial sendiri tuh bukan penyebab utama dari dampak negatif ini. Sebagai pengguna tuh kita memiliki kendali full atas cara kita menggunakan dan berinteraksi dengan media sosial. Dengan kesadaran yang tepat, penggunaan yang bijaksana, dan batasan yang jelas, kita tuh bisa meminimalkan dampak negatif media sosial kepada diri kita dengan penggunaan yang secara bijak. Kalau kita bisa menggunakannya yang bijak nih, sosial media tuh bisa jadi dampak yang positif banget buat kehidupan kita. Entah itu pribadi atau organisasi atau pemerintahan, itu jadi dampak yang positif banget. Contohnya kayak konten Pandawara yang bisa menginspirasi banyak anak-anak muda untuk mulai bersih-bersih dan malu ketika ada yang kotor gitu loh. Intinya peka terhadap lingkungan. Nah, itu bagus banget buat promosi untuk mempengaruhi orang supaya bersih-bersih gitu. Nah, jadi penting untuk menggunakan media sosial secara bijak dan menjadikan itu alat yang berguna untuk berbagi informasi, menjalin hubungan, dan menginspirasi orang lain gitu. Penting bagi kita tuh untuk mengetahui batasan dan mengatur waktu yang tepat untuk menggunakan media sosial, sehingga kita bisa tetap menjaga keseimbangan dalam hidup kita, bisa balance lah ya, intinya ya gitu ya. Nah, dari pemaparan yang tadi tuh, baik tentang dampak negatif media sosial, kita tuh harusnya bisa mempersiapkan diri untuk menavigasi dunia digital kita dengan bijak dan baik. Ayo kita sama-sama menganalisis dampak negatif media sosial secara kritis dan berusaha untuk menciptakan lingkungan online yang lebih sehat dan positif tentunya bagi kita semua. Media sosial juga dapat mempengaruhi rasa percaya diri kita loh. Ketika kita terus-menerus membandingkan diri kita dengan foto-foto yang sempurna yang ditampilkan di media sosial, kita mungkin merasa tidak puas dengan kehidupan kita sendiri. Ini bisa menyebabkan perasaan rendah diri dan kecemasan yang tidak perlu. Dari pembahasan yang barusan kita bahas tuh, kita dapat menyimpulkan sih kalau penggunaan media sosial yang berlebihan dapat memberikan dampak negatif bagi kesehatan mental dan fisik kita. Oleh karena itu perlu yang namanya pembatasan penggunaan sosial media dan lebih memperhatikan kesehatan mental dan kesehatan fisik kita. Nah, dari itu aku punya opsi saran kalian. Kalau misalnya kalian udah kecanduan banget nih, kalian bisa install aplikasi yang namanya Stay Free di Google Play Store. Aplikasi itu bagus banget, itu bisa ngatur pemakaian kalian, pemakaian aplikasi kalian, penggunaan sosial media itu bisa kalian atur. Misalnya kalian bisa online cuma 1 jam di TikTok, atau kalian bisa mengatur mode fokus. Kalian jadi bisa buka Instagram cuman di, misalnya kalian set di jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Selain itu kalian gak bisa buka media sosial. Jadi kalian bisa lebih fokus dan lebih produktif ketika sedang dalam mode kerja atau di jam kerja gitu. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel kami supaya terus untuk mendapatkan update dari video-video kami dan bisa menginspirasi anak-anak muda lain untuk terus berkembang dan menaikkan skill soft skill dan hard skill. Gue Muhammad Warisi pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.